Oke, kembali lagi dengan gua Eat Rock and Roll, masih dengan Iit Marathon. Ini itu diton, mari kita tonton. Dan kembali lagi dengan gua Eat Rock and Roll, dan tamu kali ini Om Dermawan dan Om Hendro dari komunitas sepeda dan motor listrik Indonesia. Apa kabar Om Hendro? Halo, apa kabar? Alhamdulillah ada baik. Om Dermawan. Oke Om, teman-teman di Toners di Indonesia, langsung aja ya perkenalan masing-masing nih biar lebih akrab gitu ya. Om, boleh Om perkenalan dirinya Om? Ini pakai masker apa buka nih? Buka aja nggak apa-apa. Buka, oke. Ya, Halo teman-teman, saya Darmawan dari Cosmic. Iya, saya Hendro dari Cosmic juga. Sekian perkenalannya. Ya. Oke, Om, kapan awal mulainya nih Cosmic ini terbentuk nih Om? Wah, kalau Cosmic itu dari 2007 ya? 2007. Dari 2007. Lama juga ya? Udah lama, dan sekarang anggota kita ada di grup Yahoo Group ya awalnya. Ya, pertama di Yahoo Mailing List. Yahoo Mailing List. Yahoo Mailing List. Ya, belum ada sekarang ya. Sekarang kalau di Facebook. Format terakhirnya di Facebook. Di Facebook. Ya. Itu waktu member awal pada tahun 2000 Facebook itu berapa tuh Om? Kan masih awam nih ya sepeda listrik pada masa itu. Iya, kalau awal-awal sih ya kan masalahnya kan gini. Dulu tuh kan tahun 2000 mulai 2005 2006 tuh mulai masuk tuh kendaraan listrik pertama dulu. Masih bentuknya sepeda yang ya, terus ada motor beberapa yang motor listrik lah ya, ada. Dulu tuh ada Imoto, ada Treco, ada Batrix, ada Tiger gitu kan. Nah, terus 2000 Hilang. bukan 2007 kan mulai terbentuk tuh, orang ada yang penggunanya kan gitu loh. Nah, cuman ya namanya mereka importir, mereka rata-rata biasanya nggak ada support untuk after salesnya gitu kan. Montir juga cuman dikit, service center juga ya Bisa dikatakan hampir nggak ada ya. gitu kan. Nah, kemudian di antara para pengguna ini kemudian jadinya saling berkomunikasi gitu kan. Ini ketika dia ada problem di kendaraan listriknya, mereka ya mencari siapa nih yang bisa nolongin gua, atau cari teman susah lah gitu loh. Sharing ya. Sharing gitu, cari teman susah gitu kan. Nih gua punya kesusahan nih. Oh iya, gua juga punya kesusahan nih gitu kan. Ya ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, akhirnya saling tukar ilmu, tips and tricks. Terus juga kemudian ada bisa kanibal gitu kan. Nah, kemudian sekitar 2012, 2011, 2012 hilang tuh, sempat hilang ya. iya hilang dari peredaran. Distributor tuh udah tutup ya. Mungkin mereka ada yang mungkin cara strategi bisnisnya ya impor, masukin, begitu udah selesai habis ya udah tinggal gitu kan. Nah itu makin intens tuh gitu kan, karena kan baterai itu kan ada usianya gitu kan. Baterai itu ada usianya 2 tahun mesti ganti gitu kan. Terus kemudian controller juga, atau ada komponen-komponen yang mulai sudah usang, sudah haus kan, harus diganti. Nah, kemudian ya komunitas ini makin tumbuh, dari tadinya cuman ya tips and tricks, tips-tips gitu kan, tips perawatan. Terus kemudian jadi ada yang jadi importir. Oh, keren ya. Jadi mana kebutuhan di sini makin banyak. Oh, ide. Ya. Iya gitu loh, ada importir. Nah, terus kemudian berkembang dari komunitas juga, kemudian ada yang masuk ke kan sekitar 2014 2015 mulai masuk tuh gelombang baru. Iya. Mulai masuk yang gelombang baru tuh, ada Celis, ada Volta di 2017, ada Whimsicle gitu kan. Nah, itu dari komunitas juga kemudian ada yang masuk ke area industri gitu, udah mulai masuk gitu. Nah, ya sampai sekarang kita ya masih bermainnya ya di kampanye penggunaan kendaraan listrik memang. Karena kita dari dulu juga kita sudah bisa melihat gitu bahwa
apa namanya? Kedepannya tuh akan elektrik semua gitu loh. Gitu. Nih, pengalaman Om ya. 2007 mungkin dipandang sebelah mata mungkin sama pengguna yang lain mungkin ya. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Oh iya, gitu. Sampai sekarang. Masih. Gitu. Jadi ya image-nya kan sepeda listrik, motor listrik itu kan ya dirimu tahu lah gitu yang dipakai mama ke pasar itu kan atau jemput anak sekolah itu kan gitu. Tapi sebetulnya potensinya kendaraan listrik itu tuh besar sekali gitu dan orang baru sadar sekarang gitu loh. Orang baru sadar belakangan ini 2 tahun belakangan ini mungkin kan ketika tiba-tiba Tesla gede terus kemudian ada Jeep Moto E ada Jeep GPE kan ada Formula E gitu kan bahwa potensinya besar gitu. Ya memang kita sih udah tahu gitu loh bahwa kendaraan listrik itu juga sebetulnya no limit gitu loh. Dan ini sebetulnya teknologi sederhana gitu loh. Yang kendaraan listrik itu bahkan sudah populer sebetulnya sebelum internal combustion engine. 30-an. Tahun 30-an, 19 sebelum 1930 stop malahan. Begitu 1930 baru dikuasai oleh ICE gitu loh. Jadi pada awal masa perkembangan kendaraan bermotor itu bensin itu kan susah. Dulu mau beli bensin tuh belinya kan di toko kimia. Di apotek, gitu, di apotek gitu. Nah, begitu kemudian infrastruktur mereka sudah berkembang, akhirannya elektrik itu berkurang, tergeser karena waktu itu juga baterai kan juga teknologinya masih ya zaman jebot lah ya gitu, ukurannya masih besar, energi yang bisa disimpannya juga sedikit gitu. Nah, begitu 10 tahun terakhir berkembang teknologi lithium, nah itu udah tuh momentumnya tuh ke sini, baterai semakin kecil dengan kapasitas daya yang bisa ditampung semakin besar gitu. Itu sejarah di Toners tuh awal mulanya kendaraan listrik dan beralih lagi ke bahan bakar dan akhirnya di tahun sekarang milenium balik lagi bakal berubah jadi listrik semuanya dong ya. Kemungkinan besar ya karena kita tahu sendiri fosil sudah menipis di dunia ini dan kelihatanlah di Indonesia aja harga BBM terus naik nggak ada turunnya dan listrik bisa dikatakan jauh lebih hemat gitu. Jadi kemungkinan besar akan ke listrik semua, keniscayaan lah kalau orang-orang bilang. Dan kita kan bilang energi listrik ini adalah energi baru dan terbarukan. Kenapa? Karena kita bisa memproduksi listrik dari berbagai macam cara. Gitu kan. Kalau kita bicara BBM itu kan harus ada tempat pengeborannya, harus ada tempat produksinya, terus kemudian harus ada tempat distribusinya. Harus ada sumbernya dulu. Iya, yang penting harus ada sumbernya gitu kan. Sementara kalau listrik ini kita pasang dinamo, kasihin kipas angin, dia muter, dia menghasilkan listrik, gitu kan. Benar. Begitu ada air mengalir di sungai, kita kasih kincir, ada listrik juga gitu loh. Atap rumah kasih solar panel, menghasilkan listrik gitu loh. Jadi listrik ini memang sebetulnya di mana dia bisa dibutuhkan, dia bisa diproduksi dengan berbagai macam cara dan berbagai macam alat gitu. Cuman zaman sekarang masih rada susah, mungkin orang berpikirnya wah susah, ribet, mungkin kedepannya itu bakal mudah. Bensin juga awalnya sama, susah, ribet, tapi karena terbiasa dan ya udah biasa akan jadi biasa. Tapi kalau Om Wawan sama Om Endro pribadi kesehariannya kalau misalnya pergi kerja apa gimana pakai sepeda listrik atau otomotif listrik juga? Terkadang masih menggunakan kendaraan BBM karena jujur kemampuannya baru bisa beli motor, bikin motor. Kalau bikin mobil belum. Ya kan kebutuhan juga kita kerja nggak cuma ke satu tempat karena kan mobile gitu. Masih ada keterbatasan di situ memang gitu. Cuman kita mau mulai lah, minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, gitu aja. Dan tadi kalau kita bilang bangun motor listrik nih. Nah, kalau saya lihat kan harga-harga motor di luar kalau kita bangun sendiri sangat berbeda sama apa yang udah kita beli jadi. Nah, kalau untuk kisaran harga nih ya,
kalau kita pengen bangun motor custom listrik. Ya kan? Gini deh, jangan dulu ke motor. Nah, Sebenarnya dari sepeda pun sudah bisa. ya. Gitu. Jadi sepeda pun sudah menyehatkan. Kita tidak terlalu capek karena goesannya dibantu sama si dinamo. Kalau ke motor memang urutannya gitu, urutan sampai ke mobil. Nah, kita nggak bisa bicara motor dulu nih. Ya. Kita ngobrol dari sepeda aja. Kalau dari sepeda aja bisa dengan harga ya kurang lebih 3 jutaan udah bisa dapat. Bisa membuat sepeda listrik. Sepeda listrik. Kalau motor mungkin di angka 15 jutaan bisa gitu. Kalau mobil mungkin ratusan ya, kayak gitu. Oke, itu di tuners. Oke, salah satunya untuk sepeda listrik, motor listrik, pokoknya berbasis dan menggunakan listrik itu sangat juga menjaga kelangsungan hidup juga untuk masa depan juga ya Om ya. Ya. Lagi kan ngebor di sana sini terus bikin merusak alam juga, bikin polusi juga. Dan salah satu caranya kita juga menggunakan tenaga listrik itu sangat membantu untuk kelangsungan hidup untuk kedepannya juga ya Om ya. Ya. Apa Jadi gini. itu salah satunya juga. Jadi gini, kita nggak bisa bilang kita tidak menjaga lingkungan atau kita menjaga lingkungan. Karena gini, listrik pun saat ini di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil. Ya kan, kayak pembangkit tenaga batu bara, terus panas bumi dan semuanya itu masih menggunakan, ada yang menggunakan fosil. Tapi penggunaan itu masih bisa dikontrol, seperti PLT pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di satu tempat mungkin bisa dihitung dengan jari, ketimbang lo mengurus ribuan knalpot atau jutaan knalpot polusinya gitu. Jadi kita tidak mengklaim kalau kendaraan listrik itu pasti bebas polusi, enggak, ada, cuman kita meminimalisasi penggunaan itu efeknya. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin ke depan dengan adanya energi baru dan terbarukan, si PLTU itu bisa, atau pembangkit listrik yang menggunakan batu bara itu bisa beralih ke solar panel, tenaga angin, yang istilahnya orang-orang protes karena masih ada polusi, kita masih bisa dikurangin. Jadi bukan berarti benar-benar 100%, tapi kita meminimalisasi daripada ribuan knalpot yang ada di jalanan. Itu aja sih. Tapi bagus juga ya di Toners. Jadi kalau pengen coba-coba buat sepeda listrik atau motor listrik, bolehlah hubungin om-om ini, ya kan? Mungkin mau konsultasi perihal bangun sepeda berapa duit, terus sama pengen bangun motor berapa duit, konsultasi aja. Instagramnya apa dong? Jangan ke kita. Masih banyak teman-teman yang lebih expert dari kita. Gabung aja di Facebook. Facebook grup ya, namanya Facebook group, Cosmic Indonesia. Cosmic Indonesia. KOSMIK Indonesia. Silakan gabung sekarang, sampai saat ini sudah ada 30.000. 30.000 ya? 30.000 followers. Berarti kurang lebih itu 30.000 pengguna ya? Bisa jadi ya? Belum tentu. juga. Kita siapapun yang tertarik, antusias, terus pengen tahu, terus yang punya dan yang expert ada di situ. Jadi kalau memang mau bertanya silakan tanya di situ, pasti ada yang jawab. Kita di situ sebagai open source sih. Open source. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan kendaraan listrik itu welcome, kita bahas. Ada yang mau tanya, ada yang perlu saran apa segala macam, tinggal tulis saja. Nanti teman-teman semua dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu juga akan membantu. Karena member kita bukan hanya terbatas di Indonesia aja, ada juga di Taiwan. Jadi teman-teman kita TKI di Taiwan tuh bisa jadi supai bareng juga kali ya? Bisa. Bisa. Cuman mereka itu di sana itu kan mereka tidak boleh memiliki kendaraan bermotor. Tapi kalau sepeda listrik dan motor listrik boleh. Itu masih boleh karena itu ada lisensinya khusus. Gitu. Jadi mereka pakainya di sana adalah motor listrik. Tapi Masya Allah kencang semua. Itu ya. Oh, jadi Doners jangan menganggap sepele tuh dari segi kencangnya tuh motor listrik ya. Paling top tapi saya juga tadi lihat di depan tuh sampai 6 detik ya, 200. 7,5. 7,5. Ya, 201 meter. Gokil 201 meter loh. Jadi bisa seimbang tuh sama motor-motor korekan kenceng 2 tak ya kan. Nah, kaget sih, mes banget itu. Iya. Dan yang lucunya di Indonesia ini,
populasi kendaraan motor listrik terbesar di Indonesia itu nggak di Pulau Jawa, di Papua. Papua. Di Papua. Oke, di Toners dengar tuh ya. Di Papua. Bahkan Asia Tenggara paling besar di Papua. Paling besar di Papua. Asia pun paling besar di Papua. Berarti mereka udah rata-rata. Ya kalau Asia kalah kita sama China, Asia Tenggara kita. Mungkin boleh dibilang kan bahan bakar di Papua ini juga mahal juga kan ya. Betul. Maka dari itu Sabtoyan, nanti sekarang aja Pertamax udah naik. Pertamax Ya. udah naik. Ini sepeda listrik atau motor listrik itu bakal dicari. Iya, betul. Di Kabupaten Agats itu di Kabupaten Agats Papua itu mereka sudah mulai menggunakan motor listrik itu dari tahun 2016. Dan populasinya paling banyak. Jadi satu kota itu tuh nggak ada kendaraan BBM, nggak ada kendaraan internal combustion engine. Malah nggak laku kali ya BBM di sana. Karena bensin BBM-nya satu Ya, susah, kedua harganya mahal kalau semua itu. Ya, alhamdulillah sekarang kan dengan program pemerintah Pak Jokowi kan udah bikin satu harga. Tapi supply-nya masih tetap kurang gitu loh. Harga iya ditahan gitu, tapi supply-nya masih kurang. Akhirnya ya mereka bisa produksi sendiri listrik di sana kan gitu, dengan solar panel, dengan apa gitu kan. Ya udah mereka kita pakai motor listrik aja lebih gampang. Lebih gampang, mobile lebih gampang, mudah Iya. semuanya membantu apapun. Nggak berisik. Ya benar-benar ya. Nah sementara kan kalau teman-teman mungkin yang udah terbiasa sama motor bensin ini kan bicaranya kan, wah kalau ngecas gue susah karena nggak ada infrastrukturnya itu gitu benar. kan, Iya. gitu kan. Kalau kita sih selama ini kita tuh ngecas di rumah gitu. Jadi sebetulnya SPBU kita tuh sudah tersedia di rumah. Itu yang memudahkan kita ya. Bukan di rumah aja. Bukan Pokoknya di rumah. ada colokan itu SPBU. SPBU. Oh, di Toners Indonesia dengerin tuh. Itu SPBU. Dan pernah nggak lo isi bensin sambil tidur? Nggak pernah. Kita ngecas sambil tidur. Oh. Pulang kerja, capek, colokin, kita tidur, bangun tidur, Besok cabut, pagi full. berangkat. Wow. Selesai. Itu biasanya untuk berapa lama tuh kita ngecas nih semalaman? Penggunaannya berapa Ya. kilometer apa tergantung dari kapasitas? Kapasitas. tetap. Jadi biasanya sih gini, kita hitungnya kewajarannya itu adalah kalau dari nol ya, dari kosong istilahnya. Dari kosong tuh butuh sekitar 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam. Tapi kita tuh rata-rata nggak benar-benar sampai kosong. Kenapa? Karena kita riding ke kantor berapa sih jaraknya? 30 kilo gitu kan. 30 kilo kapasitas kalau 30 kilo kapasitas 60 kilo sampai rumah lagi kosong memang. Tapi ya rata-rata orang di bawah itulah 20. Kalau udah lewat dari 30 kilo kayaknya lebih enak pakai moda transportasi publik lain kali ya gitu kan gitu. Kalau kayak Jakarta Bogor tiap hari naik motor mah mendingan motornya tinggalin di stasiun naik kereta. Boncos, ya kan? Yoi gitu, namanya boncos gitu. Itu solusi lagi. Solusi kan? makanya. Jadi paling dari stasiun ke rumah stasiun gitu kan. Ya kalau jaraknya cuma 5 sampai 10 kilo, paling ngecasnya cuma 1 jam. 1 jam, 2 jam udah full. Gitu. Nah, itu makanya kita menggunakan kendaraan listrik ini kita mengefisiensikan kendaraan cara kita bertransportasi gitu loh sebetulnya. Save money udah pasti. Save money udah pasti. Paling kalau listrik mah beda-beda berapa persen, Om? Beda-beda tipis lah. Tipis ya. Nggak signifikan ya? Nggak signifikan lah, kita nggak. Kecuali lo ngecas sekaligus 20 motor. 20 motor itu beda lagi. Yang ada ngejepret. Iya. Nah, ada lagi satu trik lagi Apa sebenarnya tuh? teman-teman. Ceritain nggak? Iya, pengen tahu boleh ceritain lagi gitu. terus nih. Nih, jadi ada teman-teman yang ngecasnya nggak di rumah, Di mana tuh? di kantor. Gratis. Oh iya bener ya kan. Sampai di sono ngecas atau nggak bawa spare baterai mungkin ya? Ya baterainya rata-rata kan bisa diangkat sekarang kalau motor listrik. Di bawah tinggal taruh di kolong meja ngecas. Begitu 8 jam kan 8 kerja. jam kerja. Begitu pulang udah full. Full. Bawa lagi. Taruh. Besok lagi. Besok lagi. Itu solusi terbaik tuh. Di rumah nggak usah ngecas. Di rumah nggak usah ngecas. Listrik aman, nggak token ngejepret. aman. Ada AC sama rice cooker dijadiin satu sama air, kagak turun dah pokoknya. Nggak turun. Ya.
Paling kantor pada bengong ini listrik kok gede-gede amat tagihannya. Iya, apalagi semuanya tuh pada pengguna Iya, lagi. kalau Gitu. cuma satu orang sih nggak berasa. Nggak berasa. Kantor nggak berasa. Sabtu aja nanti Ditons bakal kolaborasi sama teman-teman dari Ayo, mari. Mungkin kita ada bikin challenge, bikin kita kuis-kuisan. Gini. komunitas. Karena gini, komunitas kita itu tidak hanya pengguna, tapi ada juga builder. Oke. Nah, builder ini pasti membutuhkan kombinasi warna di motornya atau sepedanya. Nah. Mungkin ya bisa dikolaborasikan kali ya sama tentunya Diton. pasti. Nah. Diton itu mengeluarkan cat semprot lebih dari 100 warna nih. Oh ya. Iya. Waduh, mantap. Ya, kayak kemarin apalagi kayak semua jenis motor warnanya kita tersedia. Oke. Contohnya kita belum lama udah launching warna Vespa 20 warna. Itu nggak mudah ya kan? Iya, sekaligus. Dan kita belum lama juga udah ngeluarin dashboard coating. Wih. Ya, ada 8 warna nih. Wih, Ada mantap. warna black, red, yellow, orange, blue, grey, maroon, sama brown. Nah, khususnya buat Cakep. pengguna motor mobil itu bisa digunakan semuanya. Mantap. Yang dimana di Tom Premium ini adalah produk lokal. Ya. Produk lokal, pabriknya lokal semua. Mungkin kalau untuk brand lain mungkin dia lisensi dari luar negeri atau Yeah. dari luar kirim seperti ini. Cuma di Tom Premium produk lokal memberikan kebutuhan semua fasilitas untuk customer Ditoners Indonesia. Mantap. Karena pribadi pernah pakai produk dari Tom Premium nggak? kebetulan saya builder motor listrik dan kebetulan juga beberapa motor kita mungkin hampir semua karena kita pakai Diton sih kebetulan. Tepuk tangan dong. Gitu. Jadi pengen maksimalin gitu. Kita rangka gue bikin sendiri, terus ngelas juga. Nah, kalau bisa sih semuanya dibuat dari Indonesia. Jadi kalau kata bahasa kerennya TKDN. Apa tuh? Om Hendro, TKDN apa tuh? TKDN apaan ya? Pokoknya barang-barang yang dibuat dalam negeri gitu. Misalkan part-part yang dibuat dalam negeri itu masuk TKDN. Iya. Tingkat kandungan Tingkat kandungan. tingkat kandungan TKD Komponen. dalam tingkat tingkat komponen Tingkat komponen dalam negeri. tingkat kandungan dalam negeri deh. Ya, kayaknya. kandungan ya. Tingkat kandungan komponen dalam negeri. Jadi Itu deh pokoknya. Ya kayak gitu dah. ya, jadi kayak besinya udah ada di Indonesia, udah dibuat Krakatau Steel lah, macam-macam. Terus ban sudah buatan Indonesia gitu. Terus pelek sudah buatan Indonesia. Yang paling masih impor itu adalah baterai, controller, dan dinamo. Siapa tahu aja nih ya kan. Nah. Ada investor datang buat pabrik sendiri nih ya kan. Sebenarnya tenaga putra-putri Indonesia sudah ada yang membuat dinamo, controller, baterai. Mudah-mudahan yang programnya Pak Jokowi bisa berjalan. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa dibuat. Amin. Nah, masalahnya adalah harganya masih mahal karena belum bisa di mass product. Mungkin Oke, kalau sudah belum mass produksi product, massal belum bisa ada nih ya. kalau sudah mass product kayaknya bisa turun. Modalnya gede. Nah. Buat bangun itu aja kita lumayan gede ya kan. Ya, Iya. ya semoga aja ada. Karena kedepannya pasti ada investor yang tertarik lah. Pasti karena kebutuhan dalam negeri sektor transportasi ini kan besar sekali. Iya. Mau sepeda motor kalau nggak salah 6 juta unit per tahun dijual. Iya. Sementara mobil itu 2 juta unit per tahun. Gitu kan. Nah, potensi ini kan besar. Pasti ada lah investor yang akan masuk ke situ. Gitu. Nih, menurut Om nih, tanggapannya Om nih, perihal dari Diton Premium mengeluarkan banyak-banyak produk, banyak warna baru. Menurut Om gimana nih tanggapannya? Ya, benar gini. Para kreator atau builder itu pasti pengen sesuatu yang berbeda. Baik dari segi bentuk, apalagi warna gitu. Sudah pada umum sekarang banyak motor menggunakan warna merah, hitam, atau biru atau grey gitu. Nah, kalau misalkan bisa menciptakan atau mengadakan warna mungkin purple atau pink yang lucu atau maroon atau itu akan jadi memberikan warna baru lah ke kita juga gitu. Catching di jalanan. Ya, ya. Karena gini, karena memang kita builder itu pengen membuat sesuatu yang berbeda supaya dilihat di jalan.
Nah, dengan warna yang bagus, warna yang aneh, warna yang eye catchy, orang pasti ngelihat. Yang lucu-lucu, apalagi kalau cewek-cewek ya. Yoi. Di lampu merah ada yang lihat, "Ih, lucu banget." Iya. Ya. Itu motor apa? Motor listrik. Lo lucu juga. Iya, iya. Nambah lucu kan gitu. Iya, Mawan. Lucunya berlipat. Iya. Iya. Oh. Lipatnya lipat. Yoi. Kalau pribadi garage-nya Om Mawan apa nih? Bengkelnya apa nih? Workshop Direm. Nama Emostra Garage. Emostra Garage ya. Ya, kalau Oke. IG-nya @emostra_garage. Oh, Emostra Underscore Garage. Itu ada di Jeruk Purut di Totes. Ya. Kalau pengen mampir-mampir, pengen dibangun tuh. Ya kan? Monggo. Oh, Mendro sendiri punya workshop apa gimana? Enggak, aku nggak ada workshop. Nebeng di tempatnya dia doang nih paling. Oh, iya kan. Jadi kalau dia lagi ngetok-ketok atau lagi narik-narik kabel, ngurut kabel gitu, gue cuman ketawain aja. Iya. Pusing kan lo. Kalau Om Hendro ini termasuk penggiat kendaraan listrik yang aktif di Cosmic gitu. Jadi kalau Tetap ada loyal ya? jadi kalau ada undangan dari kementerian atau dari apa, biasanya Om Hendro sama Om Peter. Ada lagi teman salah satu pendiri juga, sekarang dia bermukim di Bali. Oke. Gitu. Om Wawan nih, boleh tahu Instagramnya apa Om Wawan? Tadi Emostra_garage. Kalau Om Hendro? Saya H.Sutono. H.Sutono. Oh, Sutono. Oke, pengen tahu ya kan polisinya apa yang dimiliki oleh beliau, langsung cek aja pokoknya, ya kan? Datang juga ya, follow Instagramnya juga. Yeah. Pokoknya untuk lihat perkembangan dunia sepeda listrik, motor listrik Ya, gitu. kendaraan listrik lah, karena ada skuter juga, ada personal transportation, Iya. PT misalnya. Oke, teman-teman jangan lupa like, subscribe, share, and comment ya kan? Pokoknya di Tom Premium Chat Sprot khusus motor. Thank you Om ya. Sama-sama. Oke, Om. Thank you juga Thank udah you. diundang. Sampai ketemu lagi. Bye.